Prahara yang terjadi dalam rumah tangga Oki Agustina dengan pesepak bola Gunawan Dwi Cahyo kini telah memasuki babak baru. Setelah sebelumnya memutuskan untuk menceraikan sang suami, Oki Agustina kini nampaknya semakin serius untuk merealisasikan niat berpisah dengan Gunawan. Turut menyambangi Pengadilan Agama Bogor, Oki Agustina yang ditemani oleh putra sulungnya, Keisha Alvaro, secara resmi mengajukan gugatan cerainya terhadap Gunawan Dwi Cahyo yang baru-baru ini kedapatan selingkuh dengan wanita lain. Dengan hati yang tegar, Oki pun akhirnya buka-bukaan tentang pengakuan Gunawan terkait perselingkuhan yang dilakukan olehnya. Lantas, benarkah wanita yang diduga kekasih baru Gunawan itu masih berstatus istri orang? Dan apa yang akan dituntut Oki terhadap Gunawan dalam gugatan cerainya itu? Saya nggak mau ngomong apa-apa kalau masalah status. Yang saya tahu sih itu istri orang. Saya nggak tahu kalau status mereka berdua apa, saya nggak tahu. Itu aja. Saya juga nggak mau tahu juga, jadi saya nggak mau nyakitin diri saya sendiri untuk tahu status mereka apa. Kalau mereka memang berteman, ya udah. Kalau mereka Gunawan suami juga bilang itu berteman, ya udah. Tapi kalau berteman, maaf. Ya kalau mau jalan harusnya istri saya tidak tahu dan suaminya dia juga nggak tahu kata itu. Saya nggak saat itu hanya mikir mungkin ada kesalahan saya atau sifat saya yang dia nggak suka atau gimana gitu. Saya nggak mikir sampai sejauh itu. Jujur nggak mikir sampai sejauh itu. Memang pada hari ini kita memang sudah resmi memasukkan gugatan perceraian. Memang ini respon kita dari memang sudah tidak ada cocokan lagi antara Ibu Oki dengan suami kan begitu. Jadi dan begitu ditambah lagi ada kejadian-kejadian media sosial udah rame ya, gitu kan. Ya bisa ditafsirkan sendirilah sama rekan-rekan media. Kenapa itu sampai terjadi? Jadi akhirnya kita terpaksa memutuskan untuk melakukan gugatan cerai. Ya udah, dan hari ini saya mewujudkan keinginan suami saya untuk bercerai. Sudah ditalak statusnya karena satu bulan dia depan muka saya secara sadar, secara tidak ada emosi, ya bilang, aku mau udahan sama kamu. Alasannya adalah ingin merasakan tidak punya istri. Gitu. Makanya ya kita sholat bareng, kita ibadah bareng, bukan ibadah bareng, kita sama-sama untuk introspeksi diri masing-masing ya. Mungkin foto kemarin atau mata orang lain yang mata saya tidak lihat kemarin itu adalah jawaban dari doa saya suami. Dalam rumah tangga pasti ada masalahnya, pasti ada percekcokan, dan seperti yang Gunawan bilang, memang dulu-dulu ya gitu. Kita itu terakhir berantem besar itu mungkin 2 tahun yang lalu, dan memang saat itu memang saya bilang ya udah saya capek gitu karena kita udah aja gitu kan. Tapi ya memang kita kembali baiklah sampai pun baik. Kalau nafkah masih memberikan gitu. Memang kalau nafkah, kalau untuk urusan rumah, keperluan rumah suami saya memberikan. Nah, makanya ini takutnya ada berita di luaran yang simpang siur yang nggak langsung dari saya gitu kan. Kalau untuk urusan rumah, ya dia sangat bertanggung jawab gitu. Dia kasih kita rumah gitu. Lalu juga untuk biaya-biaya rumah seperti bayar gaji yang kerja, uang sekolah Miro gitu. Itu memang dia bertanggung jawab. Tapi memang dengan kondisi dia sekarang ini, memang dia mungkin belum bisa memenuhi semua. Makanya masih dibantu aku dan juga Kisha. Terbongkarnya kisah asmara terlarang Gunawan dengan wanita lain yang viral di media sosial, kini turut pula mengungkapkan fakta-fakta baru terkait rumah tangganya. Diakuinya, jauh sebelum terbongkarnya perselingkuhan tersebut, rumah tangga Oki nyatanya sudah mengalami keretakan, bahkan hingga Gunawan melemparkan talak terhadap Oki. Namun, sebelum terbongkarnya perselingkuhan, Oki selalu menolak untuk berpisah dari Gunawan. Dan diketahui pula, Oki dan Gunawan ternyata sudah lama pisah rumah dan melakukan LDR, lantaran Gunawan kini meneruskan karir sepak bolanya dengan tinggal di daerah Kediri. Lantas, benarkah terbongkarnya ini semua adalah jawaban dari doa-doa Oki tentang kegundahan hatinya selama ini atas permasalahan rumah tangganya yang tak kunjung usai? Dan seperti apa pula dukungan Keisha Alvaro atas masalah yang tengah dihadapi ibundanya itu? Nggak ada, karena jujur saya tidak pernah memikirkan suami saya akan jalan bersama wanita lain, karena yang saya tahu suami saya di sana hanya fokus untuk ibadah, untuk bekerja, dan ya, fokusnya ya untuk itu, untuk sama-sama perbaiki diri. Dan pada saat kejadian foto itu pun nggak cuma saya yang konfirmasi maunya papa gimana gitu, Kisha juga konfirmasi dan memang saat itu bilang memang mengakui jalan dan memang bilang sama Kisha pun mau udahan. Oh ya udah.
Ya mungkin adanya foto kemarin, adanya kabar kemarin yang suami saya jalan sama perempuan lain di Kediri, ya mungkin itu jawaban dari doa saya. Dan hari ini dan saat itu pun saya udah konfirmasi ke suami saya, dia mengakui dan dia tetap ingin bercerai. Kita juga habis liburan ke Singapura berdua, saya habis liburan sama Mira ke Kediri. Tiba-tiba di tanggal 9 atau 10 Oktober kemarin, suami saya bilang ingin bercerai dari saya. Saya tanya alasannya apa gitu, alasannya capek karena masalah yang dulu-dulu. Kalau saya bilang, kalau untuk masalah yang dulu tuh udah lewat sebenarnya, kenapa kok baru sekarang mau ingin bercerai? Akhirnya dia jatuhin talak ke saya dengan bilang, saya mau udahan sama kamu dan saya ingin merasakan tidak punya istri, katanya. Saya bilang kasih saya waktu untuk, kalau memang ada kesalahan saya, kasih saya waktu untuk saya berpikir, saya bilang. Akhirnya dia yang meminta saya untuk kita yuk masing-masing introspeksi diri, masing-masing mendekatkan diri sama Allah, minta petunjuk dan cari jalan terbaik gitu. Lebih support ke bundanya aja, karena jujur aku nggak peduli sama orang-orang yang mau jahatin bunda gitu, mau siapapun itu. Karena sebelum jadi waktu balik dari mana sih Bun? Yang teleponan itu? Malaysia. Enggak, yang pulang malam dari Surabaya? Banyak udah. Iya, 2 hari lalu berarti ya? Oh ya. Dari Surabaya. Oh. Jadi konteksnya baru aku habis lasik kan, baru pulang, terus aku main dulu sama teman-teman, Bunda pulang duluan nih. Nah aku pulangnya agak malam. Nah pas nyampe rumah ternyata lagi berantem, main ngobrol segala macam. Akhirnya aku tanya Bunda, oh dia gini. Aku coba telepon akhirnya. Oh enggak, itu bukan itu sebelum di Surabaya. Yang ketahuan foto itu keluar. Oh iya itu. Aku coba telepon dan aku tanya alasannya kenapa, dia ceritain katanya gini, nggak cocok, nggak bisa, nggak suka segala macam. Sebenarnya gimana ya, maksudnya udah 10 tahun lebih kan, sudah 11 tahun pernikahan, harusnya udah telat sih kalau ngomongin nggak cocok tuh udah telat gitu. Kenapa nggak dari awal aja? Pengennya sih aku pengen nagih janji dia sih, jujur. Nagih janji dia tahun 2012. Satu, nggak bikin Bunda nangis. Kedua, nggak bakal nyakitin Bunda. Ketiga, janji bakal bertanggung jawab. Ya. Karena kalau laki-laki bakal nempatin itu. Jadi kalau nggak bisa nempatin ya berarti bukan laki-laki. Lebih berusaha mengembalikan senyum Bunda dulu aja deh gitu sebagai anak. Karena cuma itu yang bisa gue lakuin. Gue juga nggak pernah berpikiran jelek sama orang sih gitu, sama siapapun. Dan aku pun baru tahu cerita ini setelah rame. Bunda baru cerita semua, loh kok nggak ngomong juga lagi nih ke aku nih gitu. Beban enggak, tapi mungkin justru malah lega kali ya, karena untungnya kejadian ini terjadi ketika gue sudah lumayan mengerti gitu. Jadi kalau dulu kan nggak ngerti apa-apa, cuma ikut-ikut aja, cuma ngeliat. Kalau sekarang udah tahu pokok permasalahannya apa, terus bisa menjadi penengah juga untuk dua pihak, Bunda sama Papa gitu. Bisa lebih menguatkan Bunda lagi gitu, karena sudah lebih nyambung ngobrolnya kan sama Bunda sekarang.